warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dana Firmansyah, NPM 133 akan menjelaskan tentang modul 1 praktikum SSI yang berjudul Arena. Ini untuk bab satunya, latar belakangnya. Simulasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Salah satu masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan simulasi adalah masalah antrian. Di modul ini kita menggunakan software Arena, merupakan alat yang fleksibel dalam analisis untuk membuat model simulasi animasi yang secara akurat mempresentasikan secara virtual dan sistem. Terus untuk pengertian antrian sendiri adalah suatu kejadian yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga penggunaan fasilitas yang tiba tidak segera mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. Jadi di modul 1 ini rumusan masalah atau studi kasus yang kita buat adalah bagaimana meminimalkan panjang antrian, lama waktu tunggu, serta memaksimalkan jumlah produksi emping melinjo di UKM emping melinjo dengan menggunakan software Arena. Tujuan dari modul 1 ini mengenalkan software Arena dan cara mengoperasikannya. Yang kedua, menggunakan software Arena dalam memaksimalkan jumlah produksi emping melinjo di UKM emping melinjo. Yang ketiga, memahami tentang sistem, model, dan simulasi serta meminimalkan lama waktu tunggu dalam proses produksi pembuatan emping melinjo di UKM emping melinjo, dan seterusnya. Adapun manfaat dari modul ini, praktikan dapat menggunakan software Arena untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui fungsi dasar pada toolbar Arena. Yang ketiga, praktikan dapat membuat dan menjalankan studi kasus sederhana. Ini untuk tinjauan pustaka. Yang pertama, 2.1 ada pengertian simulasi adalah metode yang paling luas penggunaannya dalam mengevaluasi berbagai alternatif sistem. Teknik ini menggunakan cara trial dan error untuk memperoleh hasil yang mendekati optimal. Model simulasi mempunyai maksud untuk mereproduksi watak esensial dari sistem yang dipelajari. Teknik simulasi dapat dibayangkan dengan percobaan sebagai penyelesaian masalah untuk mempelajari sistem yang kompleks yang tidak dapat dianalisis secara langsung dengan cara analitik. Teknik simulasi merupakan metode kuantitatif yang mengembangkan perilaku sistem, digunakan untuk memperkirakan keluaran atau output dan masukan atau input sistem yang telah ditentukan. Ini jenis-jenis dari simulasi, ada simulasi diskrit. Simulasi kejadian diskrit mengenai model sistem adalah sebagai kejadian yang melampaui waktu yang representatif, di mana keadaan variabel berubah seketika dan terpisah per detik waktu. Kejadian yang biasa terdapat dalam simulasi diskrit yaitu kedatangan sebuah entitas ke sebuah stasiun kerja, kegagalan resort, selesainya sebuah aktivitas, akhir sebuah shift. Komponen penyusun simulasi diskrit yaitu kondisi sistem, waktu simulasi, event list, statistical counter, inisialisasi rutin, time routine, event routine, library routine, report generator, dan program utama. Yang selanjutnya ada tipe kejadian, dibagi dua jenis yaitu kejadian terjadwal dan kejadian kondisional. Sebuah event di mana terjadinya dapat ditentukan dan dijadwalkan sebelumnya. Yang
Kedua, dipicu oleh kondisi yang ditemui, bukan oleh suatu lintasan waktu yang sudah dijadwalkan. Terus selanjutnya 2.4 mengatur waktu simulasi. Pada selang waktu tertentu, model sistem diformulasikan dalam bentuk persamaan diferensial dan formula rekursif. Contoh sistem digital ARNA, simulasi sistem ekonomi makro, dan lain-lain. Yang B, pada saat kejadian. Peninjauan pada saat kejadian contohnya yaitu sistem simulasi antrian bank 1 kasir, simulasi sistem antrian bank 2 kasir, simulasi sistem antrian job shop, terus simulasi sistem antrian telepon dan sistem antrian bandara. Nah, ini karakteristik dari antrian. Terdapat 3 komponen karakteristik dalam sebuah sistem antrian. Yang pertama, karakteristik kedatangan atau masukan sistem. Yang kedua, disiplin antrian. Yang ketiga, fasilitas pelayanan. Yang keempat, disiplin pelayanan. Dan yang kelima, mekanisme pelayanan. Yang terakhir, kepergian pelanggan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dibaca di laporan yang telah kita buat. Nah, ini model struktur antrian. Yang pertama ada satu barisan dan satu fase pelayanan. Sebagai contoh ada seorang pelayan tunggal, seorang tukang cukur, dan sebagainya. Secara skematis dapat dilihat di gambar bawah ini. Yang kedua, ada satu barisan dan beberapa fase pelayanan. Proses pelayanan merupakan semacam ini, misalnya mengurus izin usaha melalui beberapa orang pejabat pemerintah. Untuk gambarnya bisa dilihat di bawah. Yang ketiga, ada beberapa barisan, satu fase pelayanan. Sebagai contoh dari proses pelayanan ini adalah pelayanan pembelian tiket yang dilayani lebih dari satu loket, pelayanan potong rambut di mana terdapat lebih dari satu tukang potong. Yang keempat, beberapa barisan dan beberapa fase pelayanan. Contoh dari struktur pelayanan semacam ini adalah pelayanan kepada pasien di rumah sakit. Di dalam rumah sakit tersebut, beberapa perawat akan mendatangi pasien secara teratur dan memberikan pelayanan dengan kontinu. Untuk gambar skematisnya dapat dilihat di jadi sekian untuk penjelasan materi dari saya, materi dari simulasi antrian. Untuk lebih jelasnya ke dalam studi kasus pada software akan dijelaskan dengan rekan saya yang satunya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga info apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Turini, NPM 18102. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana saya membuat sistem proses produksi menggunakan software Arena. Yang pertama, kita buka softwarenya dulu. Lalu kita pilih basic process. Kita masukkan create. Lalu sign. Kita masukin prosesnya 3. Lalu kita pindah ke advanced transfer, Piro T. Lalu pilih station. Balik lagi ke basic cost. Kita masukin 3 lagi posnya.
assign, record, dan space. Lalu kita mulai punya, kita ubah randomnya, tetap udah random. Maksimal arrival kita ganti 1, lalu assign, kita ganti atribut, kita 1, oke. Lalu entity picture woman, oke. Prosesnya kita pencet tool, input analyzer, part new, data file is existing. Nah, kita masukin data yang udah kita buat sesuai studi kasus kita. Pilih data 1, fit all. Kita di sini kan ada expressionnya kita copy, lalu masuk ke arena proses 1, namanya kita ganti sesuai studi kasus kita, sesuai proses kita. Kita ubah expression, kita ubah menit, lalu ekspresinya kita masukin. Oke. Prosesnya, proses 2 dan 3 sama seperti proses yang pertama. Kita ke input analyzer, new. Kita lakukan seperti proses yang pertama. Fit all. Kita copy. Asana. Jangan lupa nama dan nilai tipe unitnya diubah sesuai proses kalian. Fit all, copy lagi, masuk, present, menit, paste. Lalu masuk ke rute yang pertama. Kita ganti proses 1, ganti menit. Oke. Kita ganti proses produksi. Oke. Proses 456 kita lakukan sesuai sama seperti proses 1, 2, 3. Masuk ke input analyzer, new, fit all, kita copy, oke. Proses kelima, kita copy,
terakhir proses 6. Fit all. Oke. Pilih atribut, kita ganti selesai. Tuh. Selesai. Produksi. Oke. Jika kita ingin mengetahui proses kita udah benar, kita pilih run, setup. Di sini kita masukin 10 ke project parameter, kita centang semua ke report, kita ganti ke Siman, lalu oke. Lalu kita akan coba go. Nah, di sini kita keluar the simulation has run to completion. Kita pilih yes. Nah, ini hasilnya. Summary of replication yang pertama. Tadi kan kita masukin 10 summary. Kita bisa lihatnya scroll ke bawah. Summary yang kedua. Summary yang ketiga. Dan yang ke-10 akhir. Sekian pemaparan aplikasi Arena dari saya. Jika ada salah kata atau berbuat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.